Assalamualaikum, halo rekan-rekan. Di belakang sini ada sebuah barel, tapi saya tidak akan bicara sebuah barel, tapi saya akan sedikit memberikan tips bagaimana cara setting sebuah steady race ataupun brill tetap. Yang mana steady race ini ataupun brill tetap ini digunakan untuk support pengerjaan benda panjang, untuk menopang ataupun mensupport benda panjang yang dicekam oleh mesin bubut. Bagaimana caranya? Tapi sebelumnya mohon doa, dukungan, like, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus kita bisa belajar bersama-sama, saling tukar informasi dan lain sebagainya. Oke, hal yang pertama, misalkan Anda menaikkan sebuah benda kerja yang besar, intinya bukan besar, misalkan panjang, misalkan katakanlah 2 ataupun 3 meter seperti ini. Ini yang saya contohkan adalah sebuah barel, kebetulan ada barel. Tapi misalkan selain barel, katakanlah as panjang. Hal yang pertama kali yang harus kita perhatikan dalam memasang sebuah benda panjang tersebut, pertama kita cekam, kemudian tentunya kita support, kita taruh benda tersebut kepada steady race ataupun brill biasanya menyebutkannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum steady race itu mensupport benda kerja. Jangan asal menopang saja. Misalkan saya membubut benda seperti ini, barel yang ditopang oleh steady race. Intinya dalam pengerjaan suatu benda yang disupport oleh steady race, hal yang paling pertama yang harus dilakukan adalah senterkan dulu titik tengah benda yang dicekam terhadap steady race. Ingat, brill jangan ditempelkan terlebih dahulu pada benda kerja. Senterkan dulu titik tengah benda yang dikerjakan terhadap live center kepala lepas seperti ini. Nah, kebetulan center live yang saya pegang ini adalah buatan sendiri, jadi menyesuaikan benda kerja yang dibubut. Tidak harus besar seperti ini ya rekan-rekan ya. Anda bisa menggunakan center live yang umumnya seperti contoh seperti ini. Nah, ini seperti ini adalah center live yang pada umumnya. Anda bisa menggunakan ini. Anda kasih plat, misalkan taruhlah plat ini ditaruh di sini, yang nantinya plat tersebut didorong oleh center live kepala lepas mesin bubut. Oke, hal yang paling pertama, dekatkan live center kepala lepas seperti ini. Dekatkan menuju ujung benda yang kita kerjakan seperti ini. Nah, kalau sudah begini, titik tengah benda yang dicekam lurus dengan center live kepala lepas mesin bubut. Kemudian kalau sudah begini, langkah yang berikutnya adalah kita center, kita dial benda kerja yang mendekati cekam. Dengan begitu keseluruhan benda yang kita cekam sudah center. Baru kemudian kaki-kaki dari steady race ini kita tempelkan terhadap benda kerja. Kaki yang sebelah sini juga kita tempelkan, begitu juga kaki yang sebelah atas. Setelah itu kita kunci steady race. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa sih benda kerja yang membutuhkan support steady race ataupun brill terlebih dahulu harus disenterkan dengan center live kepala lepas mesin bubut? Pertama, jika tidak disenterkan, kemungkinan besar hasil penyayatan itu pasti akan tirus. Ingat, hasil pembubutan, penyayatan pasti akan tirus. Kemudian alasan yang kedua, jika tidak disenterkan, kemungkinan permukaan benda kerja yang langsung nempel terhadap kaki-kaki steady race itu kemungkinan besar bisa merusak permukaan benda kerja yang kita bubut karena kondisinya tidak sinkron alias tidak pada titik tengah. Kemudian alasan yang berikutnya yang lebih mengkhawatirkan, jika tidak disenter, benda yang kita cekam, sekuat apapun kita cekam, kalau tidak lurus, kalau tidak sinkron dengan titik tengah center live kepala lepas, benda ini secara perlahan-lahan akan maju dengan sendirinya, artinya lepas terhadap cekam, dan ini sangat membahayakan jika sampai benda jatuh dengan sendirinya karena ketidaksinkronan terhadap center live kepala mesin bubut. Kemudian bagaimana jika tidak mempunyai center live yang besar seperti ini, punyanya hanya standar seperti ini?
yang pada umumnya hanya standar seperti ini. Anda membuat plat, misalkan ini plat, katakanlah plat yang lubangnya di tengah di sini, Anda tempelkan terhadap benda kerja, kemudian ditekan ataupun didorong dengan center left kepala mesin bubut dengan menggunakan senter yang kecil tadi. Setelah dirasa kencang, Anda dial, Anda center pada permukaan seperti ini. Nah, dari sini sudah pasti benda kerja menepati pada titik tengah, rekan-rekan. Baru kemudian Anda tempelkan kaki masing-masing stadiris. Kemudian bagaimana jika as panjang dan tidak memiliki titik tengah? Anda ambil saja sebuah mur seperti ini, sama seperti tadi, Anda dorong dengan center left kepala mesin bubut, center left kepala lepas mesin bubut. Kemudian setelah dirasa sudah kencang, Anda center seperti tadi. Kemudian langkah yang berikutnya, Anda tempelkan masing-masing kaki dari stadiris. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau mesin bubutnya itu maksimal bednya, alias misalkan benda yang dikerjakan panjangnya maksimal seperti pada mesin bubut ini, lain dengan mesin bubut yang di sana ya, itu sangat panjang. Misalkan kita dihadapkan pada masalah mesin bubut daya tampungnya itu maksimal terhadap benda kerjanya. Apa yang harus dilakukan? Sedangkan yang kita butuhkan adalah support dari stadiris. Misalkan kita membubut suatu benda panjang dengan membutuhkan support dari stadiris seperti ini, otomatis misalkan ini turun dan ini digeser ke sini. Nah, benda yang kita bubut otomatis kan butuh kesenteran dari sini, ya kan? Lalu bagaimana cara mensiasatinya? Misalkan seperti ini, maksimal otomatis benda ini kita turunkan dan stadiris di sini. Benda yang kita bubut dari sana, dari situ ke sini, ini harus center. Nah, cara menyenterannya gimana? Nah, seperti ini. Dengan cara seperti ini. Misalkan katakanlah diameter ini 100. Misalkan, nah setelah ini, misalkan diameter yang kita bubut sama dengan diameter center left, maka ini kita dorong ke sini sampai mentok, dan kemudian yang ini juga sampai mentok sini, kemudian di sini. Kemudian setelah itu otomatis ketiga kaki stadiris ini kan pada posisi tengah. Setelah itu kita copot, boleh kita copot yang ini eretan lepas ini kita copot ke bawah karena keterbatasan mesin, dan yang kita lakukan dan kita yang untuk membubut benda yang panjang. Oke, kalau sudah begini silahkan catok di sana benda yang panjang tersebut tanpa menyeter lagi stadiris yang ada di sini. Oke, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, bagaimana jika benda yang disupport oleh stadiris ini diameternya lebih besar dari leading? Bagaimana caranya? Misalkan katakanlah diameter center left ini 100 misalkan, sedangkan benda kerja yang kita kerjakan diameternya 200 misalnya. Ya tinggal begini saja, 200 benda kerja dikurangi diameter center left ini, misalkan 100, berarti 200 dikurangi 100 tinggal 100. 100 itu kita cari jari-jarinya, kita bagi 2 menjadi 50. Berarti ini kita geser ke sini, sama juga ini kita geser ke sini, dan ini juga kita geser ke sana. Setelah itu renggang setiap kaki-kaki terhadap ini harus jaraknya sama, berarti 100 dibagi 2 ada 50 mm, 50 meter, 50 meter. Nah, begitu ya caranya rekan-rekan. Oke, dengan begitu seandainya sudah disetting seperti itu, sekeras benda apapun yang Anda cekam di situ, dia tidak akan lepas terhadap cekam dikarenakan senter di sini sudah senter. Tanpa menyenterkan
benda kerja terhadap ini, mustahil kerja Anda akan menjadi baik. Kemungkinan yang paling terburuk benda hasil kerjaan menjadi tirus. Kemudian yang terburuk lagi benda yang Anda cekam pasti lepas dari cekam sini, apalagi menggunakan cekam 3 misalkan.